Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mulai ibadah kami berkati kami. Kami dapat beribadah dengan baik dan Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you Cici Jolin yang udah berdoa pembuka buat kita semua. Dan sekarang kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke, silakan Papi Fendi. Dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah siang hari ini. Mari semuanya kakak ajak untuk kita semuanya mau memuji Tuhan dengan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Yuk, adik-adik, kita mau tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, Tuhan memberkati agar setiap kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, amin. Oke, bisa di-share Papi Fendi untuk PowerPoint-nya hari ini. Nah, ada Cece Tika nih sama Dede Evelyn ya. Cece Tika, Dede Evelyn, mana nih kameranya? Nggak bisa kelihatan. Halo. Nah, ada Cici Sheris. Halo, Cici Sheris. Gimana kalian? Bentar ya, teman-teman. Lagi di-setting dulu sama Papi Fendi untuk bisa share screen. Oke. Dari aku aja kalau gitu yang share screen. Nah, hari ini udah kelihatan belum nih? Apakah udah kelihatan? Ini bisa full screen nggak ya? How to full screen ya? Ivan, halo? Iya, Ce. Udah selesai Bisa. problemnya? Bisa. Aku share aja ya. Oke. Nah, sambil Papi Fendi share, kita hari ini mau membahas mengenai harapan yang membawa sukacita. Yuk, next slide. Nah, teman-teman, di bulan Paskah ini, kita masih dalam tema Paskah ya. Kita mau tahu, siapa yang di sini tahu pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Boleh open mic-nya. Hari ketiga. Betul, thank you Koko Devon. Nah, teman-teman, hari ketiga Tuhan Yesus itu bangkit dari kematiannya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tuh bukan seperti Allah-Allah lainnya, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia menunjukkan kebesarannya, dia menunjukkan kuasanya, kemuliaannya melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana kita minggu kemarin juga udah belajar. Nah, minggu ini aku mau bawain mengenai perjalanan murid Yesus ke Emmaus. Yuk sama-sama bilang Emmaus. Emmaus. Nah, ada yang tahu nggak sih Emmaus itu apa? Ada yang tahu nggak? Emmaus apa? Nah, kalau pada nggak tahu, Emmaus itu adalah nama kota, betul. Nama kota itu seperti apa sih? Kota Jakarta, kota Surabaya, kota Bandung, kota Bogor. Nah, itu adalah seperti nama kota Emmaus. Nah, waktu murid Yesus ini sedang berjalan menuju Emmaus, ada berapa tuh murid Tuhan Yesus di situ? Ada? 2. Ada 2. Nah, Emmaus itu waktu mereka lagi jalan ke Emmaus, mereka tuh lagi bercakap-cakap.
antara murid satu dengan murid lainnya. Mereka membicarakan tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka lagi ngomong-ngomong nih, mereka lagi bertukar pikiran, datanglah siapa tuh yang di tengah? Ada Tuhan Yesus. Nah, ketika ada Tuhan Yesus, tapi anehnya murid-murid ini nggak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Waduh, kok bisa mereka nggak sadar? Kenapa nih mereka bisa nggak sadar? Nah, ini di Alkitab, di Lukas 24 ayat 16, aku bacain ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga tidak dapat mengenali Tuhan. Wah, jadi ada sesuatu nih di mata murid-muridnya Tuhan Yesus, sehingga murid-muridnya sendiri adalah orang-orang yang paling dekat sama Tuhan Yesus, tapi mereka nggak kenal kalau itu Tuhan Yesus. Aneh nggak sih? Padahal waktu murid-muridnya itu kan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus memberitakan Injil, kemanapun Tuhan Yesus pergi, di situ kan selalu ada murid-murid Tuhan kan? Selalu ada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi di sini mereka aneh banget nih, mereka nggak kenal sama Tuhan sendiri, mereka nggak kenal sama Tuhan Yesus. Oke, next slide, Papi. Boleh next slide. Nah, di ayat 17 nih, Yesus bertanya sama mereka di Lukas 24 ayat 17. Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, bahasa gaulnya kayak, kalian lagi ngomongin apa sih waktu jalan pulang ke Emmaus gitu. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus nanya sama kedua orang tersebut, tiba-tiba mukanya mereka jadi sedih, mereka kayak muram mukanya, sedih gitu. Nah, lalu seorang dari murid Yesus yang bernama Kleopas, dia menjawab, wah, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, terus Tuhan Yesus jawabnya kayak gini, apakah itu gitu? Wah, Tuhan Yesus kayak nggak tahu gitu ya apa yang terjadi. Padahal kan kemarin kan ada kejadian kalau Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Nah, Tuhan Yesus di ayat 19 dia bertanya, apakah itu? Nah, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Waduh, jadi si dua murid Yesus ini kasih tahu kepada orang tersebut, orang yang di tengah tadi, kalau imam-imam kepala itu menyerahkan Tuhan Yesus, menyerahkan guru mereka untuk Tuhan Yesus disalibkan. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, lalu yuk kita baca tuh. Mereka di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi murid Tuhan Yesus ini punya harapan kalau Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Tapi murid-muridnya kecewa, murid-muridnya sedih. Kok Tuhan Yesus katanya mau menyelamatkan kita, tapi kenapa Tuhan Yesus malah mati di kayu salib? Gitu kan. Jadi murid-muridnya ini sedih ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus mati, itu mereka sedih, mereka mengalami kedukaan. Nah, teman-teman, kadang kita juga merasakan hal yang sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Semua masalah yang berat karena kesedihan dan kegagalan, atau karena kekecewaan terhadap teman-teman kita, mungkin terhadap orang lain, membuat kita nggak sanggup melihat kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi karena mereka tuh sedih, mereka tuh sampai nggak kenalin itu Tuhan Yesus lagi ngobrol sama mereka, lagi jalan bareng mereka, itu mereka nggak tahu karena mereka fokusnya apa? Mereka fokusnya sama diri mereka sendiri. Mereka fokus dalam kesedihan mereka berlarut-larut dalam kesedihan mereka sampai nggak sadar kalau Tuhan Yesus yang sedang berjalan di sebelah mereka dan sedang menemani mereka di perjalanan tersebut. Nah, oke, next slide, Papi.
Nah, murid-murid itu juga kasih tahu nih, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami bahwa ada perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta itu datang ke kuburnya Yesus. Ngapain sih datang ke kuburnya Yesus? Buat kasih wewangian. Nah, kan zaman dulu nggak ada formalin ya teman-teman, nggak ada untuk mengawetkan mayat, jadi mereka kasihnya pakai rempah-rempah, pakai minyak-minyak yang wangi, pakai rempah-rempah yang wangi agar mayatnya itu bisa awet tubuhnya gitu, dan tidak berbau busuk. Nah, waktu wanita-wanita itu datang, kan mereka kaget loh, batunya udah kebuka, udah keguling tuh di makamnya Tuhan Yesus. Nah, kalau orang zaman dulu, nggak kayak kita ya teman-teman. Kalau orang zaman dulu, di kuburnya itu adalah di gua. Kalau kita kan kuburnya kan di kuburan kan, di tanah gitu. Nah, kalau orang zaman dulu, digulingkan ada batu yang besar di depan kuburan Yesus. Waktu wanita-wanita ini datang, mereka kaget, kok batunya udah terguling, batunya udah kebuka nih, wah ada yang mencuri mayat Yesus, apa jangan-jangan gitu. Nah, tapi ada malaikat yang datang sama wanita-wanita tersebut, dia bilang kalau Tuhan sudah bangkit, Tuhan Yesus udah hidup. Amin ya teman-teman. Nah, habis itu, next slide Papi Fendi. Nah, Tuhan Yesus berkata nih di ayat 25, di Lukas 24 ayat 25. Dia berkata kepada dua orang murid itu, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dinyatakan para nabi." Di ayat 26, bukankah Mesias harusnya menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa nih Tuhan Yesus berkatanya kok dia bilangnya murid-muridnya ini adalah orang bodoh gitu. Nah, Yesus tuh menegur dengan keras kepada murid-muridnya, "Hai kamu orang bodoh." Karena Yesus melihat para murid-muridnya itu hanya sedih, hanya kecewa, tapi dia itu kan udah pernah dengar dia adalah murid Yesus kalau Tuhan Yesus akan bangkit. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, makanya dia akan bangkit gitu dari kematian untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, oke, next slide, Papi Fendi. Nah, ketika waktu itu harinya udah mau gelap nih, udah mau petang, si murid-murid lagi jalan kan sama Tuhan Yesus, tapi di situ mereka belum sadar kalau itu Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka mau jalan kayak seolah-olah itu Tuhan Yesus itu mau pergi gitu. Tapi murid-murid ini bilang, ya udah nih karena udah gelap yuk makan bareng-bareng gitu, makan sama kita yuk. Nah, akhirnya mereka mengadakan perjamuan. Waktu duduk makan dengan mereka, Tuhan Yesus biasa gimana tuh? Membagikan roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Nah, waktu Tuhan Yesus melakukan hal itu, muridnya bilang, loh, kok ini sama banget kayak Tuhan Yesus nih? Dia membagi-bagikan roti, memecah-mecahkan, mengucapkan berkat, loh, apa jangan-jangan ini Tuhan Yesus? Gitu. Jadi tiba-tiba mereka baru ingat sama Tuhan Yesus, baru ingat sama gurunya, baru ingat sama Tuhannya. Wah, jangan-jangan itu Tuhan Yesus. Tapi di ayat ke-31, ketika mereka udah ingat kalau itu tuh Tuhan Yesus, mereka tuh terbuka matanya. Kan kalau tadi tuh ya, ada yang menghalangi mata mereka. Tapi di ayat 31 ini dikatakan kalau ada mata mereka ini terbuka. Tapi ketika matanya sudah terbuka, Tuhan Yesusnya udah nggak ada. Tuhan Yesusnya udah pergi. Nah, teman-teman, next slide Pak Fendi, pelajaran apa aja yang kita bisa dapat di khotbah minggu ini? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus udah bangkit. Benar ya, tadi yang kayak kata Koko Devon, kalau Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Nah, yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapat hari ini? Ketika kita fokus pada Tuhan, kita akan melihat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita fokus sama Tuhan, nggak ada tuh pandangan-pandangan yang dapat menutupi mata kita. Karena ternyata Tuhan Yesus selalu ada loh di samping kita. Nah, seperti pelajaran yang ketiga ini,
yang di poin 3, Tuhan Yesus tuh selalu mengasihi dan menyertai kita dalam setiap keadaan, baik keadaan suka maupun duka. Kayak tadi Tuhan Yesus itu ada di saat murid-muridnya bersedih, di saat murid-muridnya itu mengenang kematiannya Tuhan Yesus, mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus tuh selalu ada di setiap musim hidup kita, dimanapun kita lagi sedih, kita lagi senang, Tuhan Yesus tuh selalu ada di samping kita. Ternyata Tuhan itu berjalan bersama kita, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak sadar kalau Tuhan itu selalu beserta sama kita loh, teman-teman. Nah, yang terakhir, firman Allah atau Alkitab adalah cara Allah menyampaikan pesannya kepada manusia. Karena Tuhan udah di atas, udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dia udah duduk di surga. Nah, tapi caranya dia berkomunikasi sama kita gimana? Cara kita juga gimana? Nah, Tuhan Yesus tuh menitipkan Alkitab yang dimana itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesannya kepada setiap umat manusia. Cara kita berkomunikasi gimana, teman-teman, sama Tuhan Yesus melalui berdoa. Kita juga bisa membaca Alkitab, kita juga bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, sekian aja untuk khotbah minggu ini. Semoga semua teman-teman terberkatin ya. Terberkatin kan, kenapa? Jadi tahu nih, oh ternyata Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Contohnya dengan murid-murid Tuhan Yesus yang tadi lagi jalan ke Emmaus, itu juga ternyata ada Tuhan Yesus. Oke, thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Balikan lagi kepada Papi Fendi. Oke, terima kasih Cici Kesia. Wah, semua kita semua diberkati ya lewat firman-Nya ya. Wah, Cici Tika juga baru muncul nih. Sama Evelyn mana ya? Oh, ada di belakang. Ada tuh, ada Evelyn. Halo Evelyn. Oh iya, ada Cici Series juga. Halo Cici Series. Udah 2 minggu ya nggak kelihatan Cici Series. Wah, ada Koko Deren nih. Udah Koko Deren. Hai Koko Deren. Shalom, Koko Deren. Hai. Halo. Wah, pada rajin ya semuanya ya. Jangan lupa dicatat ya, setiap minggu jam 1 kita ada ibadah. Jadi kalau misalnya nanti ibadah dicatat. Nanti kalau ada kuis bisa jawab ya. Nah, kayak Koko Deren kalau ada kuis bisa jawab kuisnya, nanti ada hadiahnya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama berdoa dulu yuk. Karena Koko Andrew-nya nggak ada, Papi gantiin doa. Yuk kita doa yuk sama-sama. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan setiap kami tidak boleh kecewa, baik dalam keadaan yang hari-hari ini kami mengalami pandemi, kami lebih banyak di rumah, kami tidak boleh banyak keluar, kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami di gereja. Tapi kami bersyukur lewat firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menguatkan kami, bahwa di dalam setiap keadaan apapun Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan sudah bangkit juga untuk kami. Tuhan masuk ke dalam kemuliaan dan memberikan kemuliaan itu bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak IHK Grow yang datang ibadah siang hari ini, juga anak-anak Grow yang tidak bisa hadir secara langsung ibadah, mungkin mereka ada yang sakit. Kami yang hadir bersatu doa untuk mereka, teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Buat mereka yang sudah mungkin agak sedikit malas, Tuhan juga berikan mereka kerajinan, supaya mereka boleh sama-sama dengan kami minggu depan, jam 1, sama-sama beribadah mencari Tuhan Yesus. Sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami, dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama anak-anak Tuhan kita berkata, amin, 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 amin. Ye, terima kasih. Kita akan sama-sama foto dulu ya. Mana yang mau foto? Oke, ayo foto-foto. Cici Kesi ada yang foto deh. Boleh. Yuk. Apaan? Udah siap? Ayo Queen sama Devon.
Yeay. 1, 2, 3. Oke. Waduh, Koko Deren udah keren banget nih. Bentar ya, aku taruh dulu di grup pokoknya. Di Kids ya. Bentar. Kids. Yuk, one more time. 1. Mana nih G-nya ganti dong. 1, 2. Yeay. Oke, thank you semuanya teman-teman yang Oke, terima kasih. Dan Yesus berkatin ya. God bless you. Happy Sunday. Bye. Happy Sunday. Bye. Love you all. Bye. Koko Deren. Dadah Cici, bye-bye. Bye. Bye bye Koko.